Shalom semuanya, saya Charlotte Binacaskaya Hutapea dari SMPK BPK Penakut Cimahi. Hari ini saya akan menceritakan suatu tokoh Alkitab yang kita kenal dengan keberaniannya untuk membela bangsanya, yaitu Ratu Ester. Siapa sih itu Ratu Ester? Mari kita mulai. Semua ini diawali oleh Raja Persia yang bernama Ahasiweros yang mengadakan perjamuan sebanyak 2 kali yang berlangsung selama 187 hari. Di hari yang terakhir, raja pun sangat mabuk, sehingga menyuruh istrinya yaitu Ratu Wasti untuk memamerkan kecantikannya. Tetapi sang ratu menolak. Raja pun sangat marah besar dan menurunkan tahta sang ratu. Dan juga membuat ketetapan yang konyol, yaitu seluruh laki-laki harus menjadi tuan di rumah mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, raja pun mengadakan kontes kecantikan. Nah, disitulah sosok Ester muncul. Ester adalah wanita yang cantik parasnya dan lunas juga hatinya. Orang tua Ester telah meninggal sejak Ester kecil. Lalu Ester pun diangkat anak oleh pamannya, yaitu Mordekai, pelayan dari Raja Ahasiweros. Atas usul Mordekai, Ester pun mengikuti kontes kecantikan itu dan menang. Dan Ester pun langsung diangkat menjadi ratu. Tapi di saat yang bersamaan, Mordekai tidak sengaja mendengar bahwa ada 2 orang pengawal yang bersekongkol ingin membunuh raja. Mordekai itu pun langsung memberitahu kepada Ester, dan Ester pun memberitahu itu kepada raja. Lalu suatu hari ada seorang pejabat yang paling tinggi dan disayang oleh raja bernama Haman. Dia ini seorang yang sangat sombong. Seluruh raja memerintahkan seluruh pegawai untuk tunduk dan hormat kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau, karena Mordekai hanya mau tunduk kepada Tuhan. Haman pun sangat marah dan merencana ingin membantai seluruh bangsa Yahudi termasuk Mordekai. Untuk menentukan tanggal itu, Haman pun melempar dadu untuk itu. Dadu itu pun berhenti di angka 1 dan 3 yang berarti dia akan membunuh seluruh bangsa Yahudi termasuk Mordekai pada tanggal 13 bulan Adar. Haman pun memberitahu itu kepada raja, dan raja pun membuat peraturan bahwa tanggal 13 bulan Adar seluruh bangsa Yahudi akan dibantai dan termasuk Mordekai. Lalu keesokan harinya adalah hari pertama perjamuan Ester. Haman dan raja menghadiri itu. Tetapi Haman meninggalkan perjamuan itu dengan sangat mabuk. Dia melihat Mordekai di jalan dan dia tambah marah. Dia pun menyuruh orang-orang untuk membuat tiang setinggi 4 meter untuk menggantung Mordekai keesokan harinya. Tetapi ceritanya berubah. Raja tidak bisa tidur malam itu. Lalu dia minta seseorang untuk membacakan catatan sejarah. Dan dia pun mendengar bahwa Mordekai pernah menyelamatkan dirinya dari maut. Tapi raja lupa akan hal itu. Keesokan harinya, Haman ingin membunuh Mordekai dengan menggantung dia di tiang 4 meter itu. Tetapi raja melarangnya. Justru raja menyuruh Haman untuk mengawal Mordekai mengelilingi kota menggunakan kuda kerajaan. Lalu hari perjamuan kedua pun tiba. Raja pun kali ini menanyakan keinginan Ester, dan Ester pun menjawab, "Ada yang ingin membunuhku dan bangsaku, Raja." Lalu raja pun bertanya, "Siapa yang ingin membunuh bangsamu?" Ratu pun dengan berani menjawab, "Dia, Raja, Haman, pejabat kesayanganmu itu. Dia berniat untuk membunuh bangsaku." Dan di situ pun Ester mengungkapkan identitasnya bahwa dia adalah seorang Yahudi. Haman pun sangat takut dan ingin meminta bantuan dari ratu, tetapi sudah terlambat. Raja pun mengingat bahwa Haman pernah membuat tiang setinggi 4 meter gunanya untuk menggantung Mordekai di situ. Lalu raja pun menyuruh seluruh pengawalnya untuk menggantung Haman di situ.
Apakah ceritanya sampai di situ? Belum selesai. Peraturan bahwa tanggal 13 bulan Adar itu belum bisa dicabut. Lalu Mordekai pun mengusulkan untuk pada tanggal 13 bulan Adar, semua bangsa Yahudi berhak untuk serentak melawan orang-orang yang ingin menyerang bangsa mereka. Tanggal itu pun tiba. Semuanya serentak untuk membunuh dan melawan orang-orang yang ingin membantai bangsa Yahudi. Lalu Esther dan Mordekai pun bersukacita atas hal itu. Lalu, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita untuk berani. Berani itu bukan artinya kita tidak merasa takut, tetapi keberanian itu adalah penguasaan dari rasa takut itu dan percaya kepada Tuhan bahwa kita mempunyai iman yang kuat. Dan Tuhan juga turut membantu kita di belakang kekacauan dan ambiguitas moral yang kita hadapi. Sekian cerita ini, semoga apa yang kita dapat dari kisah ini dapat kita teladani di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.